Dalam sesi tanya jawab debat Capres Selasa malam, Prabowo Subianto membagikan pandangannya soal konflik Papua. Pertanyaan yang diajukan terkait konflik yang terus berlanjut sementara keadilan dan HAM masih belum ditegakkan. Menurut Prabowo, konflik Papua menjadi rumit karena adanya gerakan separatisme yang dipengaruhi campur tangan asing. Selalu ada kekuatan yang ingin Indonesia mengalami disintegrasi atau pecah. Kelompok teroris separatis bahkan melakukan kekerasan terhadap warga Papua. Untuk mengatasinya, hukum mesti ditegakkan dengan memperkuat aparat penegak hukum. Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya mempercepat pembangunan ekonomi. Capres nomor urut 2 Ganjar Pranowo menilai jawaban Prabowo tidak cukup karena ada hal yang penting untuk dilakukan, yaitu dialog. Presiden Joko Widodo adalah presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua. Kalau tidak salah sampai hari ini beliau sudah lebih dari 19 kali ke Papua. Dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintah Pak Jokowi yang paling pesat, yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia. Jadi yang saya katakan, saya akan lanjutkan, kita harus membawa kemajuan ekonomi, sosial, services yang terbaik untuk rakyat Papua. Menurut saya rasanya tidak cukup Pak Prabowo. Karena dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting. Agar seluruh kekuatan yang ada di sana, seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu. Itu menurut saya roots masalahnya. Itu habis, Bapak. Pada kesempatan yang sama, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengkoreksi pandangan Prabowo. Menurut Anies, masalah di Papua bukan kekerasan, tetapi keadilan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Masalahnya bukan kekerasan. Karena ketika bicara kekerasan di Jakarta aja ada 3 pandangan. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal. Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Itu masalah utama. Jadi caranya bagaimana? 1. Atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas. Oke? Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara partisipatif. Isu HAM menjadi salah satu topik bahasan debat calon presiden Selasa malam, mulai dari konflik Papua, tragedi Kanjuruhan hingga penculikan aktivis 98. Lalu apakah para calon presiden memiliki visi yang dinilai cukup konkret untuk penyelesaian isu HAM? Kita akan ulas bersama Komisioner Komnas HAM, Saurlin Siagian. Bang Siagian, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Bang Siagian, kita tadi sudah mendengarkan ya bagaimana paparan dari ketiga calon presiden yang disampaikan kemarin malam. Kita bahas satu-satu. Yang pertama mengenai apa yang terjadi di Papua, konflik di Papua. Menurut pandangan Anda, apa yang disampaikan oleh ketiga calon presiden ini, apakah sudah tepat untuk menjawab persoalan apa yang terjadi di Papua saat ini? Ya, terima kasih Mbak. Selamat malam ya. Rasanya pemilu sudah benar-benar sedang di hadapan kita setelah menonton tadi malam ya, dan kita benar-benar merasakan aura proses pemilu sedang berada begitu dekat gitu. Dan saya kira ini sesuatu yang positif bahwa tiga calon pemimpin kita mendapatkan ruang yang sama untuk menyampaikan pikirannya. Pertama terkait Papua, saya kira memang ada plus minus ya dari masing-masing menjawab pendekatan yang mereka pakai. Ada yang mendorong dialog dan kemudian ada yang menyampaikan bahwa problemnya adalah ketidakadilan, dan satu lagi berbicara bagaimana mendorong hukum ya, bagaimana hukum ditegakkan di Papua. Dan kemudian menurut saya pendekatan masing-masing itu jika dikombinasikan malah justru bisa lebih baik ya. Tetapi menurut saya memang pendekatan penegakan hukum harus hati-hati. Apalagi dengan pendekatan yang sekarang, kalau kita mau jujur Pak, pendekatan kita masih pendekatan keamanan yang kemudian sampai sekarang siklus kekerasan masih terjadi.
Jadi menurut kami memang yang terpenting adalah bagaimana pendekatan kemanusiaan yang mesti dikedepankan dan melanjutkan upaya-upaya yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Komnas HAM juga mendorong dialog, mendorong berbagai upaya pendekatan yang sifatnya lebih dialogis dan pendekatan kemanusiaan. Mhm. Mengutip apa yang disampaikan salah satu capres, apa yang terjadi di Papua ini adalah rumit, sehingga mungkin tadi ya Bang Siagian mengatakan jika dikombinasikan antara tiga capres ini, itu yang kemudian bisa menjadi solusi apa yang terjadi di Papua. Nah, kita bergeser ke isu lainnya karena ada beberapa hal yang dibahas, termasuk diantaranya tragedi Kanjuruhan, dan juga kita tahu beberapa waktu lalu apa yang terjadi di kilometer 50. Tapi sebelum kita bahas, kita simak dulu pernyataan calon presiden berikut ini. Peristiwa Kanjuruhan dan peristiwa kilometer 50. Di situ proses hukum sudah dijalankan, tetapi rasa keadilan masih belum muncul. Kanjuruhan, kita bisa bertemu dengan para pencari fakta, kita bisa melindungi korban, kita bisa membereskan urusan mereka dari sisi keadilan korban, termasuk di kilometer 50. Dan kita mesti berani tegas. Kadang-kadang kita juga mesti harus berpikir dalam situasi yang lebih besar. Mari kita ciptakan kembali Undang-Undang KKR. Mari kita hadirkan kembali Undang-Undang KKR agar seluruh persoalan-persoalan pelanggaran HAM itu bisa kita bereskan dengan cara itu. Sehingga bangsa ini akan maju dan tidak lagi kemudian berpikir mundur karena persoalan-persoalan seperti itu yang tidak pernah dituntaskan. Minimal saya melihat harus mengerjakan minimum 4 hal. Satu adalah memastikan bahwa proses hukum menghasilkan keadilan. Yang kedua, ungkap seluruh fakta sehingga kebenaran menjadi pengetahuan semua, termasuk closure bagi keluarga. Yang ketiga, korban, harus ada kompensasi, clear. Dan yang keempat, negara harus memberikan jaminan bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini tidak boleh berulang kembali. 4-nya harus dikerjakan. Saya ingin tanya pandangan Bang Siagian, itu yang disampaikan oleh Capres, ada Pak Ganjar dan juga Pak Anies. Ya, saya kira dua-duanya menarik ya. Tadi Pak Ganjar menyampaikan terkait konsep keadilan transisional. Saya kira itu sedang menginspirasi kita atas apa yang dilakukan oleh Afrika Selatan ya, transitional justice itu. Nah, dulu kita memang memiliki itu dan sekarang tidak, karena itu sudah dibatalkan undang-undangnya. Dan sekarang sebenarnya dia masuk salah satu dari prolegnas ya di DPR, tapi sepertinya akan kehilangan momentum kalau tidak dibahas karena tinggal 1 bulan tahun ini. Jadi itu bisa salah satu jalan. Dan terkait dua kasus yang disebutkan tadi, Komnas HAM sebenarnya sudah punya temuan sendiri dan sudah disampaikan kepada para pihak ya. Dan artinya kita dari kacamata Komnas HAM itu sudah selesai tahun 2021, KM 50 sudah ada temuan dan rekomendasinya, ada di sana pelanggaran HAM memang dan memerlukan penegakan hukum juga dan perlu mendalami juga beberapa hal yang disyaratkan dalam rekomendasi itu. Dan kalau Kanjuruhan juga kita menemukan ada pelanggaran HAM dan kemudian ada beberapa rekomendasi yang terkait dengan perubahan tata kelola persepak bolaan kita dan juga kemudian penegakan hukum kepada para pihak yang disebutkan. Artinya dua peristiwa ini sudah dituntaskan oleh Komnas HAM dengan memakai pendekatan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Apakah kemudian rekomendasi ini sudah ditindaklanjuti? Apakah sudah tuntas prosesnya? Nah, dari pemantauan kita tentu ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti ya, dan karena apa, para korban masih datang ke Komnas HAM, utamanya dari kasus Kanjuruhan beberapa kali masih mendatangi Komnas HAM, artinya ada yang belum selesai. Namun kita belum memutuskan ya apa yang akan dilakukan, apakah akan membongkar kembali atau rekomendasi yang sudah kita sampaikan atau tidak gitu. Tapi sejauh ini kita masih belum memiliki langkah baru terkait Kanjuruhan dan KM 50. Oke, baik. Artinya masih ada catatan yang harus ditindaklanjuti, tidak hanya PR untuk Komnas HAM, tapi juga untuk pemerintahan sekarang dan mungkin saja untuk pemerintahan selanjutnya. Baik, sekarang kita beralih ke isu lainnya.
ini selalu muncul pada saat pemilu. Bagaimana kemudian disebut-sebut dugaan keterlibatan salah satu calon presiden dalam kasus penculikan aktivis 98. Tapi kita lihat dulu pernyataan berikut ini. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara-saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Mengenai isu ini, apakah betul memang ini kemudian dipolitisasi atau memang cukup urgent, penegakan HAM memang harus segera ditindaklanjuti? Komnas HAM melihatnya seperti apa, Bang? Ya, faktanya kami mau sampaikan bahwa masih ada korban yang selalu datang ke Komnas HAM. Dan artinya itu hak mereka ya untuk selalu bertanya, meskipun kami tidak expose ya. Artinya ini memang tidak akan selesai kalau tidak ada penyelesaian hukum. Gitu. Saya kira itu problemnya di situ. Para korban masih datang ke Komnas HAM dan menanyakan kasusnya, perkembangannya. Dan artinya ada hal yang tidak mungkin selesai kalau tidak diselesaikan secara hukum. Nah, Komnas HAM sudah mengupayakan juga, ya, mengupayakan terus-menerus bekerja sama dan kolaborasi dengan kejaksaan supaya ada percepatan. Dan meskipun kami tidak ungkapkan, tapi kerjasama itu masih terus berlanjut untuk memastikan ada progres yang positif terhadap 13 pelanggaran HAM yang berat yang ada saat ini. Upayanya sudah sejauh seperti apa? Pertanyaan saya sama begitu. Apakah ini kemudian betul politisasi seperti disampaikan oleh Pak Prabowo, muncul hangat hanya ketika musim debat capres mulai begitu, tapi setelah pemilu selesai kemudian isunya kembali redam? Mungkin saya menjawabnya dengan cara yang berbeda. Itu keuntungan buat Komnas HAM ketika kasus yang terus kita bicarakan, kita dorong dari waktu ke waktu, karena ini tidak berhenti. Buktinya di setiap periode ini tetap didorong oleh Komnas HAM, terus dibicarakan Komnas HAM. Nah, ketika ada momen seperti ini justru menguntungkan Komnas HAM karena apa? Komnas HAM mendapatkan suatu momentum gitu. Tapi bukan berarti ini tidak dibicarakan. Sebelum kami ada tim pelanggaran HAM yang berat 5 tahun yang lalu. Pada tim kami di situ kami terpilih, kami langsung membentuk kembali tim di bawah paripurna, tim pelanggaran HAM yang berat untuk mendorong percepatan penyelesaian. Artinya dari periode ke periode ini tetap menjadi pembicaraan, tidak pernah ini kita hilangkan dalam percakapan maupun langkah-langkah serius, dan ini menjadi salah satu prioritas di Komnas HAM. Oke, ada 13 isu yang menjadi perhatian sebenarnya. Bang Siagian, kita berbicara sekarang lebih luas lagi, melihat visi dan misi dan juga paparan yang disampaikan oleh para calon presiden kemarin malam ini. Menurut Anda apakah sudah cukup? Apa yang mereka disampaikan ini mengena pada hal-hal utama penanganan HAM di Indonesia? Ya, kalau kita baca keseluruhan sebenarnya banyak menyentuh hak asasi, karena hak asasi itu sangat luas ya, menyangkut hak ekonomi sosial budaya, hak sipil dan politik, dan itu lengkap sekali. Artinya berbagai visi misi juga membahas hal-hal seperti itu, bagaimana ekonomi diperbaiki, bagaimana jaminan kesehatan, bagaimana pendidikan dan lain sebagainya. Saya kira masing-masing membahas dengan positif negatif masing-masing, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun kalau saya mau melihat dari perspektif Komnas HAM, sepertinya belum ada di antara mereka yang mendorong bagaimana penguatan kelembagaan HAM di Indonesia ya. Saat ini memang kita sudah punya beberapa lembaga Komnas HAM, lembaga yang terkait dengan HAM termasuk Komnas HAM dan misalnya Komnas Perempuan, Komnas Anak, LPAI, dan kemudian yang menyangkut disabilitas. Tapi saya juga mau sampaikan resources biasanya sangat terbatas, dan itu salah satu kelemahan penting dari
bagaimana kita mendorong pemenuhan penghormatan dan perlindungan hak asasi di Indonesia. Perlu penguatan kelembagaan saya kira yang harus dimuat oleh masing-masing capres, dan juga mendorong bagaimana resources juga dialokasikan untuk lembaga-lembaga HAM di Indonesia. Konkretnya seperti apa? Karena kita tahu beberapa kali Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi, tapi kemudian tampaknya rekomendasi ini sulit untuk dijalankan sepenuhnya. Mohon koreksi jika saya salah. Itu menjadi salah satu permasalahan Komnas HAM juga. Ya, selain penguatan kelembagaan, terkait dengan pertanyaan Mbak, ya itu justru membuatnya menjadi semakin relevan. Penguatan kelembagaan juga diikuti dengan penguatan kebijakan dan undang-undang. Ya, undang-undang kita juga sebenarnya masih belum cukup kuat untuk mendorong bagaimana lembaga HAM bisa melaksanakan tugasnya. Saya kira saat ini juga sedang dibicarakan ya momentum bagaimana penguatan undang-undang HAM, tetapi saya kira mesti dilihat sebagai dalam konteks mendorong penguatan payung hukum terhadap kelembagaan HAM seperti Komnas HAM. Undang-Undang 39 sepertinya saat ini sedang masuk dalam proses diskusi untuk direvisi, dan Komnas HAM sedang antisipasi supaya ini prosesnya adalah dalam rangka penguatan kelembagaan HAM. Jadi perlu revisi undang-undang dalam rangka penguatan, dan di sisi lain juga perlu penguatan kelembagaan. Oke, ada masalah payung hukum di sana, regulasi, dan juga tadi ya Bang Siagian menyampaikan penguatan kelembagaan ini penting. Tapi kita berbicara mengenai isu HAM kembali. Terakhir pertanyaan penutup dari saya, apa yang kemudian kira-kira isu HAM lainnya yang harus menjadi concern dari masing-masing calon presiden ini? Ya, satu isu HAM yang sangat penting adalah bagaimana mengkoneksikan jangkar hak asasi dalam agenda pembangunan. Ya, seharusnya hak asasi manusia itu mestinya menjadi fondasi dan jangkar pembangunan. Nah, ini yang terkadang kita lihat tidak masuk dalam agenda-agenda besar negara. Kalau kita lihat misalnya dalam program 10 Konkretnya tahun seperti apa itu Bang Siagian? Misalnya kita lihat 10 tahun misalnya MP3I zaman SBY, sangat sulit kita lihat bagaimana kerangka HAM berada di dalam proyek itu ya selama 10 tahun. Dan kemudian selama PSN, Proyek Strategis Nasional, kita mendorong bagaimana supaya HAM bisa menjadi kerangka dalam pelaksanaan proyek strategis nasional. Dan jika itu tidak ada, apa yang kita alami sekarang akan terus-menerus terjadi pada masa yang akan datang. Jadi pelanggaran HAM, penggusuran, pengabaian masyarakat, dan termasuk pengrusakan lingkungan hidup akan terus-menerus terjadi kalau kerangka HAM tidak menjadi basis dari agenda-agenda pembangunan di Indonesia ke depan. Oke, baik. Terima kasih catatan Anda, Bang Siagian. Ini kemudian menjadi catatan bersama ya. Kita lihat bagaimana will dari masing-masing calon presiden masih cukup panjang prosesnya hingga kita lihat siapa yang nanti kemudian menjadi pemimpin Indonesia. Tapi isu HAM menjadi salah satu isu yang harus menjadi perhatian bersama. Terima kasih sekali lagi Komisioner Komnas HAM, Saurlin Siagian sudah berbincang bersama kami di Prime News. Selamat malam. Selamat malam.